Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo permisa, jumpa lagi dengan saya. Sebelum kita lanjut, yuk absen dulu. Kalian dari mana saja? Semoga yang menyimak cerita ini, saya doakan hidupnya diberikan keberkahan, kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin ya robbal alamin. Nisa, seorang wanita berusia 28 tahun yang telah menikah selama 5 tahun dengan Firman, suaminya yang penyayang dan pekerja keras. Nisa digambarkan sebagai wanita yang lembut, sabar, dan sangat mencintai keluarga kecilnya. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya. Ia belum bisa memberikan keturunan kepada Firman. Kehidupan mereka berlangsung di sebuah kota kecil di Indonesia, di mana tradisi dan norma sosial masih sangat kuat. Nisa tinggal bersama keluarga Firman, termasuk Bu Sari, ibu mertuanya yang dikenal tegas dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga. Bu Sari seringkali menyindir Nisa secara halus tentang pentingnya memiliki anak bagi kelangsungan rumah tangga. Di episode ini, pembaca diajak untuk melihat dinamika hubungan Nisa dan Firman yang mesra, tetapi juga mulai merasakan ketegangan karena tekanan dari lingkungan sekitar, terutama dari Bu Sari. Latar cerita berada di sebuah rumah sederhana namun nyaman di pinggiran kota. Rumah tersebut menjadi tempat tinggal Nisa, Firman, dan Bu Sari. Dalam episode ini, penulis menggambarkan suasana rumah yang tampak harmonis di permukaan, tetapi menyimpan ketegangan terselubung. Nisa sering membantu Bu Sari di dapur atau membersihkan rumah. Tetapi setiap kali mereka berbincang, Bu Sari selalu menyinggung soal cucu. "Kapan kalian mau kasih aku cucu? Teman-temanku semua sudah punya cucu yang lucu-lucu," kata Bu Sari suatu hari dengan nada yang terdengar santai, namun menusuk hati Nisa. Sementara itu, Firman berusaha menjadi penengah antara Nisa dan ibunya. Ia selalu membela Nisa, tetapi kadang-kadang terlihat cemas karena tekanan dari ibunya. Episode ini menunjukkan bahwa meskipun Nisa dan Firman saling mendukung, mereka berdua merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Suatu hari, saat acara keluarga besar di rumah Bu Sari, salah satu kerabat menanyakan soal rencana Nisa dan Firman untuk memiliki anak. Pertanyaan itu langsung membuat suasana tegang. Bu Sari, yang biasanya hanya menyindir secara halus, kali ini berkata dengan nada lebih tajam, "Kalau begini terus, apa tidak sebaiknya kalian cari solusi lain? Mungkin ada masalah yang harus diperiksa." Nisa merasa malu dan terluka, tetapi ia berusaha menahan diri. Firman, yang melihat ekspresi sedih Nisa, langsung membela istrinya. "Ibu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Jangan tambah beban Nisa dengan omongan seperti itu," katanya dengan nada tegas. Setelah insiden di acara keluarga besar, Nisa merasa semakin tertekan. Firman mencoba menenangkan istrinya dan mengusulkan untuk melakukan pemeriksaan medis bersama agar mereka bisa mengetahui penyebab ketidaksuburan. Meski awalnya ragu, Nisa akhirnya setuju karena ia ingin membuktikan bahwa ia telah berusaha sepenuh hati. Beberapa minggu kemudian, hasil pemeriksaan keluar. Dokter memberi kabar yang mengejutkan. Ternyata masalah ketidaksuburan bukan berasal dari Nisa, melainkan dari Firman. Ini adalah pukulan besar bagi Firman, yang selama ini tidak pernah menduga bahwa dirinya lah penyebabnya. Ia merasa bersalah dan takut jika Nisa akan meninggalkannya. Namun, Nisa justru menunjukkan sikap penuh pengertian. "Ini bukan salahmu, Firman. Kita bisa cari solusi lain, seperti program bayi tabung atau adopsi," katanya sambil memegang tangan suaminya erat. Meskipun begitu, Firman tetap merasa cemas tentang reaksi ibunya jika mengetahui kebenaran ini. Bu Sari mulai curiga karena Nisa dan Firman sering berbicara berbisik-bisik belakangan ini. Suatu hari, saat membersihkan kamar Firman, Bu Sari secara tidak sengaja menemukan hasil pemeriksaan medis yang tertinggal di laci meja. Ia membacanya diam-diam dan langsung terkejut. Dengan wajah murka, ia menghadap Nisa dan Firman malam itu juga. "Jadi, selama ini aku menyalahkan Nisa, tapi ternyata masalahnya ada di Firman," bentak Bu Sari dengan nada tinggi. Firman mencoba menjelaskan, tetapi Bu Sari tidak mau mendengarkan.
Ia merasa dikhianati karena merahasiakan hal ini darinya. Nisa berusaha menenangkan situasi, tetapi Busari malah menyalahkan Nisa karena dianggap tidak mampu mengarahkan Firman untuk lebih terbuka. Kamu harusnya bisa bikin Firman lebih bertanggung jawab, tuduh Busari, membuat Nisa semakin terluka. Setelah pertengkaran besar itu, hubungan Nisa dan Busari semakin memburuk. Busari mulai bersikap dingin dan kasar kepada Nisa, bahkan seringkali mengabaikannya sama sekali. Ia juga mulai menyindir Nisa di depan tetangga, menyebarkan gosip bahwa Nisa tidak bisa menjadi istri yang baik karena tidak bisa memberikan keturunan. Nisa merasa sangat terpukul, tetapi ia berusaha menahan diri demi rumah tangganya. Firman, di sisi lain, merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Nisa dari perlakuan ibunya. Ia mencoba berbicara dengan Busari, tetapi ibunya tetap keras kepala. Aku tidak peduli siapa yang salah. Yang jelas, kamu harus cari cara untuk punya anak, kata Busari tegas. Tekanan dari Busari semakin menjadi-jadi, hingga suatu hari ia mengusulkan sesuatu yang kontroversial, poligami. Kalau memang Firman tidak bisa punya anak denganmu, kenapa tidak biarkan dia menikah lagi? Itu kan solusi yang biasa dilakukan orang-orang, kata Busari tanpa rasa bersalah. Pernyataan itu membuat Nisa syok. Ia merasa harga dirinya direndahkan dan hubungannya dengan Firman dipertaruhkan. Firman sendiri menolak mentah-mentah ide tersebut, tetapi Busari terus mendesaknya. Kamu harus pikirkan masa depan keluarga kita. Jangan egois hanya karena cintamu pada Nisa, ujar Busari. Setelah usulan poligami dari Busari, gosip tentang rumah tangga Nisa dan Firman mulai menyebar di lingkungan sekitar. Tetangga-tetangga yang biasanya ramah kini sering membicarakan mereka dengan nada sinis. Beberapa bahkan memberi saran kepada Firman untuk mencari istri kedua demi keturunan. Nisa merasa semakin terisolasi. Ia mulai menghindari pertemuan dengan tetangga dan jarang keluar rumah. Bahkan, ia merasa sulit untuk fokus pada pekerjaan atau aktivitas sehari-hari karena tekanan batin yang terus meningkat. Firman mencoba melindungi Nisa, tetapi ia juga merasa lelah karena harus terus-menerus membela diri dari desakan ibu dan lingkungan. Di tengah semua ini, Nisa mulai mempertanyakan apakah ia benar-benar cocok untuk menjadi istri Firman. Ia takut bahwa keputusannya untuk bertahan hanya akan membuat Firman semakin menderita. Suatu hari, seorang wanita bernama Ratih, teman lama Firman dari masa kuliah, tiba-tiba muncul di kehidupan mereka. Ratih adalah sosok yang cerdas, mandiri, dan sangat percaya diri. Ia datang ke kota kecil itu untuk urusan pekerjaan dan secara kebetulan bertemu Firman di sebuah acara. Busari, yang mendengar tentang kedatangan Ratih, langsung tertarik. Ia mengundang Ratih ke rumah dan mulai menjodoh-jodohkannya dengan Firman. Ratih ini kan wanita yang hebat. Dia pasti bisa memberikanmu anak-anak yang sehat, kata Busari suatu malam saat Ratih sedang berkunjung. Firman merasa tidak nyaman dengan sikap ibunya, tetapi ia tidak bisa menolak secara terang-terangan. Nisa, yang menyaksikan interaksi antara Firman, Busari, dan Ratih, merasa cemburu dan tidak aman. Ia mulai meragukan komitmen Firman terhadap pernikahan mereka. Tegangan antara Nisa dan Firman akhirnya mencapai puncaknya. Suatu malam, setelah Ratih pulang dari kunjungannya, Nisa meledakkan emosinya. Apa kamu benar-benar serius ingin menikah lagi? Apa aku sudah tidak cukup baik untukmu? Tanya Nisa dengan mata berkaca-kaca. Firman terkejut dengan tuduhan itu. Aku tidak pernah bilang mau menikah lagi. Kenapa kamu selalu berpikir buruk tentangku? Balas Firman dengan nada tinggi. Pertengkaran ini berlangsung panjang, dengan kedua belah pihak saling menyalahkan atas situasi yang mereka hadapi. Busari, yang mendengar keributan dari kamarnya, masuk ke ruang tamu dan ikut campur. Lihat, ini semua karena kamu tidak bisa memberi Firman keturunan. Kalau kamu benar-benar mencintainya, kamu akan rela dia menikah lagi, bentak Busari kepada Nisa. Pertengkaran ini berakhir dengan Nisa yang menangis dalam diam dan Firman yang merasa frustasi karena tidak bisa menyelesaikan masalah di antara mereka.
Setelah pertengkaran besar itu, Nisa mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan rumah tangganya. Ia merasa bahwa keberadaannya hanya menjadi beban bagi Firman dan keluarganya. Suatu malam, ia menulis surat untuk Firman, menjelaskan perasaannya dan alasan mengapa ia merasa perlu pergi. Namun, sebelum ia sempat memberikan surat itu, Firman menemukannya. Dengan wajah penuh penyesalan, Firman meminta maaf kepada Nisa. "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, Nisa. Kamu adalah satu-satunya orang yang aku cintai. Aku akan melawan siapapun, termasuk ibuku, demi kita," katanya dengan tegas. Meskipun terharu dengan kata-kata Firman, Nisa masih ragu. Ia memutuskan untuk memberi waktu pada dirinya sendiri untuk berpikir. Sementara itu, Busari terus mendesak Firman untuk mengambil keputusan yang tepat demi masa depan keluarga. Beberapa hari setelah pertengkaran besar antara Nisa dan Firman, Ratih kembali datang ke rumah mereka. Kali ini, ia membawa kabar yang membuat suasana semakin tegang. Ratih mengaku bahwa ia memiliki perasaan kepada Firman sejak lama, bahkan sebelum Firman menikah dengan Nisa. "Saat aku mendengar tentang masalahmu dan Nisa, aku merasa ini kesempatanku untuk membantu Firman," kata Ratih dengan nada tulus, tetapi juga penuh keyakinan. "Aku bisa memberikanmu anak-anak yang kamu inginkan, Firman. Aku siap untuk itu." Nisa, yang secara tidak sengaja mendengar percakapan itu dari balik pintu, merasa dunianya runtuh. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya dan langsung meninggalkan rumah. Firman, yang menyadari kehadiran Nisa, langsung mengejarnya, tetapi Nisa sudah pergi entah kemana. Busari, yang mendengar seluruh percakapan tersebut, malah mendukung Ratih. "Ini solusi yang tepat. Firman, kamu harus mempertimbangkan Ratih. Dia wanita yang baik dan bisa menjadi ibu bagi cucu-cucuku," kata Busari tanpa ragu. Setelah meninggalkan rumah, Nisa pergi ke rumah sahabatnya, Lia, yang tinggal di kota lain. Lia adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami penderitaan Nisa selama ini. Saat berbicara dengan Lia, Nisa akhirnya mengungkapkan semua beban yang ia rasakan. "Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan lagi, Lia. Aku mencintai Firman, tapi aku tidak bisa terus hidup dalam tekanan seperti ini. Mungkin lebih baik aku pergi saja," kata Nisa dengan suara bergetar. Lia mencoba menenangkan Nisa dan menyarankan agar ia berbicara dari hati ke hati dengan Firman. Namun, Nisa masih ragu. Ia takut bahwa hubungan mereka sudah terlalu rusak untuk diperbaiki. Di akhir episode ini, Nisa memutuskan untuk memberi waktu pada dirinya sendiri untuk berpikir. Ia memutuskan untuk tinggal sementara di rumah Lia, jauh dari semua tekanan. Firman, yang panik karena Nisa menghilang, akhirnya menyadari betapa pentingnya Nisa dalam hidupnya. Ia kembali ke rumah dan menghadapi Busari dengan tegas. "Ibu, aku tidak akan pernah meninggalkan Nisa. Tidak peduli apa yang terjadi, dia adalah istriku dan aku mencintainya. Jika ibu tidak bisa menerima itu, aku akan pindah dari rumah ini bersamanya," kata Firman dengan nada tegas. Busari terkejut dengan sikap Firman yang biasanya penurut. "Kamu mau memilih dia daripada keluargamu sendiri? Apa kamu tidak peduli dengan masa depan kita?" balas Busari dengan marah. Namun, kali ini Firman tidak mundur. "Masa depan kita bukan hanya soal keturunan, Bu. Aku ingin hidup bahagia bersama Nisa, dan aku akan melakukan apapun untuk melindungi pernikahan kami," katanya dengan mantap. Pertengkaran ini berakhir dengan Busari yang marah besar, tetapi Firman tetap pada pendiriannya. Ia mulai mencari cara untuk menemukan Nisa dan membawanya pulang. Setelah beberapa hari mencari, Firman akhirnya menemukan Nisa di rumah Lia. Saat bertemu, kedua pasangan ini saling menangis dan berpelukan. Firman meminta maaf atas semua yang telah terjadi dan berjanji untuk melindungi Nisa dari tekanan apapun. "Nisa, aku tidak peduli apa kata orang. Kamu adalah cintaku, dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Mari kita cari solusi bersama-sama, apapun itu," kata Firman dengan penuh keyakinan. "Nisa,
Meskipun masih ragu, mulai merasa ada harapan baru. Ia setuju untuk kembali bersama Firman, tetapi dengan syarat mereka harus menjalani konseling pernikahan untuk memperbaiki komunikasi mereka. Setelah kembali ke rumah, Firman menghadapi Ratih dengan tegas. "Ratih, aku sangat menghargai niat baikmu, tapi aku tidak bisa menerima usulmu. Aku mencintai Nisa, dan aku akan tetap bersamanya," kata Firman dengan nada tegas. Ratih, meskipun kecewa, akhirnya menerima keputusan Firman. "Aku mengerti, Firman. Semoga kalian berdua bahagia," katanya sebelum pergi meninggalkan rumah itu untuk selamanya. Bu Sari, yang menyaksikan semua ini, mulai merasa bersalah atas perlakuannya terhadap Nisa. Meski begitu, ia masih belum sepenuhnya menerima situasi ini. Setelah Ratih pergi, suasana di rumah mulai berubah. Firman dan Nisa mulai menjalani konseling pernikahan, yang membantu mereka memahami satu sama lain lebih baik. Mereka juga mulai membicarakan opsi alternatif, seperti adopsi anak, sebagai solusi untuk memiliki keluarga. Meskipun Bu Sari masih dingin terhadap Nisa, ia mulai melunak sedikit demi sedikit. Suatu malam, Bu Sari akhirnya berbicara dari hati ke hati dengan Nisa. "Maafkan aku, Nisa. Aku salah menilaimu selama ini. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Firman, tapi aku tidak sadar kalau aku malah menyakitimu," kata Bu Sari dengan nada penuh penyesalan. Nisa, yang merasa lega, memaafkan Bu Sari. Ini menjadi titik balik bagi hubungan mereka. Setelah permintaan maaf Bu Sari kepada Nisa, hubungan mereka perlahan-lahan mulai membaik. Bu Sari tidak lagi menyindir atau menekan Nisa tentang keturunan. Sebagai gantinya, ia mulai mencoba memahami perasaan Nisa dan mendukung keputusan Firman dan Nisa untuk menjalani proses adopsi anak. Firman dan Nisa juga semakin solid setelah menjalani beberapa sesi konseling pernikahan. Mereka belajar untuk lebih terbuka satu sama lain dan saling mendukung dalam menghadapi tekanan dari luar. Kehidupan rumah tangga mereka mulai terasa lebih harmonis dibandingkan sebelumnya. Namun, meskipun suasana di rumah sudah lebih baik, masih ada tantangan yang harus dihadapi, terutama dari lingkungan sekitar yang masih sering membicarakan mereka. Firman dan Nisa memutuskan untuk mengambil langkah besar dengan memulai proses adopsi. Mereka berkonsultasi dengan lembaga sosial yang menangani adopsi anak dan mulai mempelajari persyaratan serta prosedurnya. Proses ini tidak mudah, tetapi mereka berdua merasa optimis karena ini adalah langkah yang mereka ambil bersama sebagai pasangan. Bu Sari, meskipun awalnya ragu, akhirnya mendukung keputusan mereka. Ia bahkan mulai membantu Nisa dan Firman dengan mencari informasi tentang lembaga adopsi yang terpercaya. "Jika ini yang membuat kalian bahagia, aku akan mendukung kalian sepenuhnya," kata Bu Sari suatu hari. Perubahan sikap Bu Sari ini menjadi titik penting dalam dinamika keluarga. Hubungan antara Nisa, Firman, dan Bu Sari mulai terasa lebih hangat dan penuh pengertian. Meskipun keluarga mereka mulai menemukan kedamaian, tekanan dari lingkungan sekitar masih belum sepenuhnya hilang. Beberapa tetangga dan kerabat masih sering memberikan komentar negatif tentang rencana adopsi mereka. "Kenapa tidak cari cara lain? Adopsi kan bukan solusi yang ideal," kata salah satu tetangga dengan nada merendahkan. Nisa, yang dulunya sangat sensitif terhadap komentar seperti itu, kini mulai belajar untuk tidak terlalu memedulikannya. Ia sadar bahwa kebahagiaan keluarganya tidak bergantung pada pendapat orang lain. Firman juga selalu mendukung Nisa dengan mengingatkannya bahwa mereka sedang membangun keluarga dengan cara mereka sendiri. Bu Sari, yang dulu sering ikut campur dalam urusan mereka, kali ini justru membela Nisa dan Firman. "Biarkan mereka menjalani hidup mereka. Yang penting, mereka bahagia," kata Bu Sari kepada para tetangga yang mencoba mencampuri. Setelah melewati proses panjang, Firman dan Nisa akhirnya bertemu dengan seorang anak kecil bernama Adit, seorang bocah berusia 4 tahun yang tinggal di panti asuhan. Adit adalah anak yang ceria, meskipun memiliki masa lalu yang sulit. Saat pertama kali bertemu, Adit langsung merasa nyaman dengan Nisa dan Firman. "Kakak dan abang baik banget,"
kata Adit sambil tersenyum polos. Nisa dan Firman merasa hati mereka langsung terpaut pada Adit. Mereka yakin bahwa Adit adalah anak yang mereka tunggu-tunggu untuk melengkapi keluarga mereka. Proses adopsi membutuhkan waktu beberapa bulan lagi untuk diselesaikan. Tetapi mereka sudah merasa seperti keluarga kecil yang utuh saat menghabiskan waktu bersama Adit. Saat proses adopsi berjalan, Nisa dan Firman mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut Adit ke rumah mereka. Mereka menata kamar baru untuk Adit, membeli mainan, dan mempelajari cara menjadi orang tua yang baik. Bu Sari juga turut membantu dengan memberikan saran dan bahkan membantu menjahitkan selimut untuk Adit. Suasana di rumah kini dipenuhi dengan kehangatan dan harapan baru. Nisa merasa bahwa beban yang selama ini ia rasakan mulai terangkat. Ia akhirnya merasa diterima sepenuhnya oleh keluarga Firman, termasuk oleh Bu Sari. Di akhir episode ini, keluarga kecil ini mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Meskipun perjalanan mereka tidak mudah, mereka berhasil melewati semua rintangan dengan cinta dan kebersamaan. Setelah proses adopsi selesai, tibalah hari yang dinanti-nantikan. Adit resmi menjadi bagian dari keluarga Nisa dan Firman. Saat Adit pertama kali masuk ke rumah mereka, ia tampak gugup tetapi juga sangat bersemangat. Nisa dan Firman menyambutnya dengan pelukan hangat. "Selamat datang di rumah baru, Nak," kata Nisa sambil tersenyum lembut. Adit memeluk Nisa erat, seolah merasakan bahwa ia akhirnya menemukan tempat yang ia cari selama ini. Bu Sari, yang juga hadir di rumah saat itu, tidak bisa menahan air mata melihat momen bahagia ini. "Kalian terlihat seperti keluarga yang sempurna," katanya dengan nada penuh haru. Ini adalah pertama kalinya Bu Sari benar-benar menerima Nisa sebagai bagian dari keluarga tanpa syarat apapun. Adit mulai menjelajahi rumah barunya, tertawa riang saat melihat kamar yang telah disiapkan untuknya. Kehadirannya membawa keceriaan dan warna baru dalam kehidupan keluarga ini. Beberapa bulan setelah Adit tinggal bersama mereka, kehidupan Nisa, Firman, dan Bu Sari berubah secara signifikan. Mereka belajar banyak hal tentang arti keluarga, cinta, dan penerimaan. Nisa merasa bahwa ia akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh ekspektasi orang lain karena ia tahu bahwa keluarganya dibangun atas dasar cinta dan saling mendukung. Firman juga merasa lega karena ia berhasil membuktikan komitmennya kepada Nisa. Ia sadar bahwa pernikahan bukan hanya soal keturunan, tetapi tentang bagaimana dua orang saling melengkapi dan menghadapi tantangan bersama. Ia juga bangga dengan perubahan sikap ibunya, yang kini lebih bijaksana dan penuh pengertian. Bu Sari, di sisi lain, mengakui bahwa ia telah salah menilai Nisa selama ini. Ia belajar bahwa cinta sejati tidak selalu harus sesuai dengan norma tradisional. "Aku bersyukur memiliki Nisa sebagai menantuku. Dia adalah wanita yang kuat dan penuh kasih sayang," kata Bu Sari suatu hari kepada Firman. Cerita ditutup dengan adegan keluarga kecil ini duduk bersama di halaman belakang rumah mereka. Adit bermain dengan anjing peliharaan baru mereka, sementara Nisa dan Firman duduk di kursi taman, menikmati sore yang damai. Bu Sari duduk di samping mereka, tersenyum melihat kebahagiaan cucunya. "Aku tidak pernah membayangkan bahwa kebahagiaan bisa datang dengan cara seperti ini," kata Nisa sambil memandang Adit dengan penuh kasih sayang. Firman menggenggam tangan Nisa erat. "Yang penting adalah kita bersama, apapun bentuk keluarga kita," balas Firman dengan senyum tulus. Bu Sari kemudian berkata, "Dulu aku terlalu fokus pada tradisi dan norma. Tapi sekarang aku tahu